Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan video kedua terkait dengan soal praktik mengolah usaha sehat. Yang di sini bagian keduanya adalah hak paten sebagai pengecualian. Ya, kalau kita lihat dari hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1949 sebagaimana di Undang Nomor 13 Tahun 1949. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Jadi tentang paten sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 meliputi penemuan yang dapat diberikan paten, ya. Paten dapat diberikan bagi penemuan yang dapat dilakukan dalam bidang industri dan dapat diterapkan dalam industri. Di penemuan tersebut harus dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai industri. Mengenai penemuan yang dapat diberikan paten juga dilihat dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Yang kedua adalah penemuan yang tidak dapat diberikan perlindungan paten adalah Undang-Undang Paten pasal 7, yang selanjutnya adalah proses atau produk yang memungkinkan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang melalui agama, ketertiban umum, atau contohnya adalah bahan peledak, ya, bahan peledak ini tidak bisa dipatenkan. Yang selanjutnya adalah metode pemeriksaan atau perawatan atau pengobatan dan atau pembedahan yang dilakukan terhadap manusia atau hewan. Nah, ini tidak bisa dipatenkan. Yang teori dan metode bidang ilmu pengetahuan tidak bisa dipatenkan, yaitu pengetahuan dan matematika. Selanjutnya adalah semua makhluk hidup kecuali jasad klinik, ya, proses tanaman atau hewan kecuali proses mikrobiologis, ya. Subjek paten mengenai subjek paten pasal 10 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut inventor yang bersangkutan. Ini bisa dilihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya, jika sesuatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak dan invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Ya, jadi tidak berlaku saja bagi satu orang, tapi bisa bersama-sama atau beberapa orang yang bisa dipatenkan yang menjadi hak bagi orang tersebut. Juga disebutkan dalam pasal 11, ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, disebutkan kecuali terbukti lain yang dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan. Di subjek paten juga dilihat dalam pasal 12 Undang-Undang Paten, ya, Nomor 14 Tahun 2001. Ya, ini terkait mengenai hak dan kewajiban pemegang atau paten dan pengecualian terhadap pelaksanaan dan pelanggaran paten sendiri. Jadi pemegang paten memiliki hak eksklusif, ya, untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. Jadi kalau orang yang menggandakan atau meniru hak ciptanya, ini bisa dituntut secara perdata, dan juga ada pidana bagi orang yang meniru atau mengambil hak paten orang lain. Dalam hal paten, produk membuat, menjual, mengimpor, menyewa, maka menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten. Di dalam hal paten, ya, proses penggunaan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud ada di poin A,
itu memegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi yang bisa diberikan lisensi kepada orang lain terhadap hak atau patennya. Untuk memegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dalam butir satu, ya. Kalau tidak ada lisensi, ini bisa dituntut terhadap barang yang telah ditiru seperti adik-adik atau orang lain, baik itu orang maupun badan usaha lain. Selanjutnya adalah pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan yang melakukan satu tadi. Jadi kewajiban pemegang paten adalah yang pertama adalah pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang ya, biaya pemeliharaan setiap tahun itu akan diberikan kepada negara untuk perpanjangan patennya. Yang kedua adalah pemegang paten negara Republik Indonesia, ya. Ya, aturannya ya dimiliki oleh Indonesia tentu yang memegang paten tersebut harus menetapkan patennya juga ya Indonesia. Kecuali apabila melaksanakan paten tersebutnya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan setuju oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bagi orang yang diberikan lisensi dan juga bisa mengurus hak supaya terhindar dari aturan hukum apabila yang memegang paten menuntut apabila ada pelanggaran perjanjian antara pemilik paten kepada yang menyerahkan patennya kepada orang lain atau kepada usaha lain. Di perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, ini kita masuk waralaba atau business franchise. Jadi kalau pengertian waralaba, ini kriteria waralaba ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba dan semua yang terkait dengan waralaba mengacu ke dalam ketentuan peraturan pemerintah, ya, dengan revisi waralaba 2007 tentang waralaba. Di pasal 1 angka 1 mendefinisikan waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang yang berseorangan atau badan usaha dalam rangka memasarkan produk dan atau jasa terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba, ya. Jadi orang lain atau badan usaha lain menggunakan produknya untuk dipasarkan, ini ya, dan tentunya harus berdasarkan perjanjian waralaba antara atau jasa kepada orang lain yang ingin memasarkan produknya kepada orang lain pula atau kepada konsumen. Dan tentunya di sini ada biasanya pembagian pengambilan barang, ya, dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barang yang saja dari barang dan bentuk seperti apa pemasarannya dan biasanya itu ada diserahkan dalam bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan dan juga dan seperti apa pemasaran tempat berjualannya, ya, dan merek-merek yang nantinya akan dipergunakan bagi orang yang ingin memasarkan barang tersebut. Di prinsip penerapan persaingan usaha dalam perjanjian waralaba, ya, prinsip penerapan persaingan usaha dalam analisis terhadap perjanjian waralaba
Ini selalu diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, ini salah satu wujud untuk meningkatkan usaha kecil menengah bisa masyarakat berpenghasilan dengan melakukan usaha dan meningkatkan usaha kecil, ya. Jadi tidak terpaku kepada pengusaha itu saja yang memasarkan barang dan jasa, tapi bisa dilakukan oleh orang lain atau badan usaha lain untuk memasarkan produknya dan juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari produknya jasa tersebut. Memiliki kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ini berdasarkan pasal 50 huruf B, perjanjian yang terkait dengan waralaba termasuk salah satu yang dikecualikan 1999. Jadi prinsip pengecualian terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba ini berangkat dari azas bahwa pada dasarnya ketentuan atau klausul dalam perjanjian waralaba yang merupakan hal yang esensial untuk menjaga identitas bersama dan reputasi jaringan waralaba, atau untuk menjaga kerahasiaan atau hak kekayaan intelektual dari pemilik usaha barang dan jasa tersebut yang terkandung dalam konsep waralaba dalam dikenaan pengecualian berdasarkan ini pasal 50 huruf B. Ini berdasarkan prinsip itu, maka dalam perjanjian waralaba diperbolehkan membuat ketentuan klausal yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi penerima waralaba, ya, dalam rangka menjamin konsep waralaba dan hak yang dimiliki oleh pemberi waralaba, ya. Ini dalam prinsip pengecualian ada ketentuan klausal, misalnya antara lain adalah kewajiban untuk menggunakan metode usaha yang ditetapkan oleh pemberi waralaba mengikuti standar pelengkapan dan pengajian yang ditentukan pemberi waralaba, tidak berubah lokasi waralaba tanpa pengetahuan pemberi waralaba itu sendiri, dan tidak membocorkan hak cipta dari milik waralaba tersebut kepada orang lain, ya, dan tentunya apabila ini kedapatan bisa sesuai dengan aturan yang ada yang terkait dengan waralaba kepada pihak ketiga, bahkan setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba, ya. Ini tidak serta dari dia melaksanakan waralaba yang diterima oleh pengusaha atau seseorang tersebut yang memasarkan barang tersebut saja berakhir dia tidak lagi berjualan waralaba tersebut, tapi ada jangka waktu juga dia bisa terikat dari perjanjian tersebut, kalau dia tidak lagi berjualan waralaba tersebut apabila dia melanggar ketentuan kewajiban yang terdapat dalam klausal atau perjanjian tersebut, dengan misalnya dia menciptakan barang yang sama, ya, yang selama ini dia jual yang didapat dari pemilik waralaba tersebut. Jadi dalam perjanjian waralaba dapat pula mengandung ketentuan klausal yang berpotensi menghambat persaingan seperti penetapan harga jual, pembatasan pasokan, keharusan untuk membeli produk lain yang tidak terkait dengan waralaba dari pemberi waralaba, pembagian wilayah, dan melarang untuk melakukan kegiatan usaha yang sama setelah berakhirnya perjanjian waralaba. Ini klausal ketentuan yang demikian berpotensi bertentangan dengan pencapaian tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginginkan adanya efisiensi kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha dan pengembangan teknologi. Jadi biasanya paten itu ada batas jangka waktunya, dan perjanjian yang mengikat dengan perpanjangan perjanjian hak dan kewajiban dari yang ingin memiliki waralaba itu bisa dibatasi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor
5 tahun 1999.